Halo guys, bertemu lagi di channel Global Movie 21. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini Mimin akan merangkum seluruh alur cerita film dari film Sun Wukong yang berjudul Tears of No Regret yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang Wukong yang sudah menyelesaikan tugasnya mengambil kitab suci ke barat. Namun ada sesuatu yang terjadi di masa depan di mana ia dipengaruhi oleh hawa siluman untuk membunuh Biksu Tang. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya guys. Diceritakan di mana pada zaman dahulu, Wukong yang dikurung di bawah gunung 5 jari ditakdirkan untuk menemani Biksu Tang mengambil kitab suci menuju barat untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka menghadapi 9.981 tantangan yang sangat berat. Walaupun demikian, akhirnya mereka berhasil melalui itu semua. Kini Wukong telah dinobatkan menjadi Buddha, yang artinya orang yang mendapatkan pencerahan sempurna. Namun pada suatu hari Wukong kembali mengacau dikarenakan ada iblis yang merasuki tubuhnya. Buddha mulai mencoba untuk mencegah Wukong dan memintanya untuk segera menghentikan itu semua. Akan tetapi iblis yang ada di dalam tubuh Wukong sangatlah kuat sehingga tak ada satupun yang mampu menghentikannya. Apakah tujuan dari Wukong kali ini? Dan film pun dimulai. Kembali ke masa sekarang di mana terlihat di sebuah pemukiman Biksu Tang sedang menikmati hidangan makanannya. Tiba-tiba Wukong datang untuk menyerang Biksu Tang. Wukong mengatakan jika Biksu Tang telah membohonginya karena setelah kitab suci didapatkan dunia masih sama. Tidak ada sedikit pun perubahan manusia, menyebabkan polusi dan membuat dunia semakin berantakan. Beruntungnya pada saat itu Biksu Tang menyadari jika Wukong sedang dalam pengaruh siluman. Terlihat dari matanya yang mengeluarkan asap hitam pekat. Karena tidak kehilangan akal, Biksu Tang memberikan sebuah perlawanan hingga membuat Wukong tak mampu melihatnya. Singkat cerita, Biksu Tang mencoba untuk menghindari Wukong dengan bersembunyi. Meskipun Wukong tak mampu melihat, ia masih bisa menggunakan indera penciumannya. Karena sudah terdesak, Biksu Tang menanyakan alasan kenapa ia ingin membunuhnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Biksu Tang meninggalkan Wukong yang masih mengamuk. Pada malam harinya, Biksu Tang yang berjalan sendirian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan benar saja, siluman besi tua datang untuk menyerang Biksu Tang. Beruntungnya Wukong datang tepat waktu untuk melindungi Biksu Tang dan menghajar siluman besi tua itu. Walaupun dirinya sendiri masih dalam pengaruh siluman. Dengan menggunakan kekuatan api, Wukong akhirnya bisa melihat dan seketika pula tempat itu berubah menjadi sarang para siluman. Wukong bertarung dengan ketiga siluman yang ada di hadapannya, yang tak lain mereka semua merupakan musuhnya di masa lalu, yaitu siluman kerbau, siluman laba-laba, dan siluman tengkorak putih. Namun ada sesuatu yang berbeda ketika seorang wanita siluman yang mengendalikan tubuhnya keluar dari tubuh Wukong. Siluman yang cantik tersebut merupakan seseorang yang datang dari masa lalu, yang telah menunggunya selama 300 tahun. Dan ia juga merupakan seseorang yang pernah ia kecewakan di masa itu. Tujuannya datang tak lain untuk menagih janji dengan membunuh Biksu Tang. Karena tidak ingin gurunya celaka, akhirnya Wukong menggunakan tongkat sakti yang ia miliki membuat sebuah benteng pertahanan. Dan seketika itu pula Wukong kembali mengingat wanita siluman itu bernama Heng. Heng mengatakan kepada Wukong jika ia tidak bisa merubah apapun hari ini. Mendengar ucapannya itu, akhirnya Wukong memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Tepatnya 300 tahun yang lalu, pada saat Wukong pertama kali bertemu dengan Heng, agar bisa merubah apa yang terjadi hari ini dan menyelamatkan gurunya. Sedangkan Heng ia kurung dengan menggunakan kekuatan mutan keranya agar tidak bisa mencelakai gurunya di masa mendatang. Selama ia kembali ke masa lalu, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka di masa lalu? Kita lanjutkan guys. Scene berpindah ketika Wukong kembali ke tubuhnya di masa lalu. Dengan segera Wukong mengajak Biksu Tang untuk bergegas pergi. Ia pun mengatakan jika dirinya datang dari 300 tahun yang mendatang untuk menyelamatkannya. Namun hal itu membuat Biksu Tang kebingungan. Karena menurut Biksu Tang mereka baru saja melanjutkan perjalanan. Karena tidak percaya, akhirnya Wukong memperlihatkan situasi yang ia hadapi dan yang akan menimpa Biksu Tang di 300 tahun mendatang. Yang saya herankan guys, Biksu Tang umurnya panjang sampai 300 tahun. Karena kini ia sudah mulai percaya. Dengan segera ia langsung bergegas pergi. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua berpindah ke dimensi lain.
Singkat cerita, akhirnya Wukong pun menemukan Heng yang kala itu sedang berada di sebuah danau menikmati indahnya pemandangan. Dan seketika Heng terlelap di tengah-tengah danau tersebut. Wukong mengatakan kepada gurunya jika Heng di masa depan merupakan iblis roh kebencian yang sangat kuat. Sedangkan ketika melihat yang saat ini ada di hadapannya sangat berbanding terbalik dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada siluman akar yang menyerang Heng. Wukong yang melihat kejadian itu langsung segera menolongnya. Dan ternyata Heng hanya berpura-pura karena ia sudah tahu ada tangan mereka. Karena lengah, Heng menyerang Wukong dengan menggunakan pusaka listrik yang ia miliki dan mengikatnya di sebuah pohon. Kemudian Heng menanyakan dari mana ia berasal. Wukong pun menjawab jika kedatangannya untuk menyelamatkan Heng. Tentu saja Heng pun tak percaya kepada Wukong, apalagi dengan orang yang baru ia temui. Hingga pada akhirnya ia pun mengatakan jika dirinya adalah seorang Buddha bernama San Wukong. Dan ia berasal dari sebuah gunung bernama Gunung Huaguo. Dan lagi-lagi bukan menyampaikan kedatangannya untuk menemui Heng dan membawanya pergi dari sana. Yang seketika membuat Heng pun bahagia, karena sudah lama tak ada seorang pun yang mencari dan ingin membawanya pergi. Tapi justru Heng masih mengira jika Wukong ingin menipunya dan pasti ada tujuan lain. Seketika itu Heng justru pergi meninggalkan Wukong dan kembali ke tempatnya untuk menikmati tidur siang yang sangat membosankan. Sebangunnya Heng dari tidurnya, ia pun memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong untuk mengeluarkannya dari tempat ini. Kemudian datanglah Biksu Tang menemuinya. Biksu Tang mengatakan agar tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong, apalagi berniat pergi dari tempat yang indah ini. Kemudian Biksu Tang pun memohon agar membiarkan mereka pergi saja untuk melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci dan memberitahu jalan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Wukong yang sudah terbebas dari ikatannya terus berusaha untuk membawa Heng keluar. Pemikiran dari Biksu Tang Wukong ini memang berbeda. Biksu Tang ingin keluar dari tempat ini dengan meninggalkan Heng, sedangkan Wukong ingin membawa Heng pergi untuk menyelamatkannya di masa depan. Karena tidak kehilangan akal, Wukong membakar habis hutan tempat Heng tinggal. Tak luput api yang membara itu sampai ke tempat Biksu Tang, yang mencoba keluar dengan membawa peta yang diberikan oleh Heng. Karena kobaran api yang begitu besar, peta itu pun terbakar. Dan lagi-lagi Biksu Tang gagal untuk keluar. Pada keesokan pagi, Biksu Tang yang sudah compang-camping bertanya kepada Wukong apa yang sudah ia lakukan. Biksu Tang memarahi Wukong habis-habisan dan menyampaikan keinginannya untuk segera keluar dari tempat ini. Tak lama dari perdebatan mereka, Heng pun datang dan menanyakan kenapa mereka bertengkar. Wukong yang melihat Heng seakan tidak ada sesuatu yang terjadi dengan rumahnya itu, bertanya kenapa ia masih bisa bersikap biasa saja seolah-olah tak terjadi apapun. Heng dengan santainya pun menjawab jika memang tidak terjadi apa-apa dengan hutan itu. Ajaibnya, setelah Heng mengucapkan itu, hutan tempat ia tinggal kembali seperti semula. Karena ada sesuatu yang istimewa dengan Heng, Wukong mengajak Heng berbincang. Ia pun menanyakan kenapa tempat itu berubah begitu cepat. Heng pun yang sebenarnya menyadari jika sebelumnya tempat itu terbakar, kembali bertanya kepada Wukong sebenarnya apa tujuannya datang dan melakukan ini semua. Ia pun menjelaskan jika tujuannya tak lain hanya ingin membawa Heng keluar dari tempat tersebut. Pada akhirnya Heng pun menjelaskan alasan kenapa ia tak bisa pergi dari tempat ini. Karena ia takut tidak bisa kembali ke tempat dewa yang semuanya serba lengkap dan indah ini. Apalagi semuanya serba ada dan dia juga belum pernah mengetahui seperti apa dunia luar itu. Disinilah Wukong mulai mengetahui kenapa hutan yang terbakar kembali utuh dan semua yang disukai Heng pasti ada di tempat ini. Yang tak lain hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki olehnya. Apapun yang ia ucapkan pasti akan langsung tercapai. Karena tempat ini merupakan ilusi semata dan pada akhirnya Wukong menemukan cara untuk membawa Heng keluar dari tempat ini. Yang tak lain meminta Heng untuk mengucapkan jika dirinya benci dengan semua yang ada di sini. Dan benar saja dalam sekejap tempat itu pun berubah menjadi hutan yang sudah tua. Heng yang keheranan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Wukong menjelaskan jika sebenarnya apa yang ia nikmati selama ini hanya sebuah ilus, dan Heng terperangkap di dalamnya. Karena sejatinya hidup hanya dengan pergi ke dunia luar dan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama dan menikmati malam itu berdua. Sedangkan Biksu Tang menjadi obat nyamuk dari kelakuan mereka sungguh sangat romantis sekali. Singkat cerita, esok hari pun tiba di tengah-tengah perjalanan. Datang beberapa perampok yang menghadang perjalanan mereka karena percaya diri dengan tongkat sakti yang ia miliki. Wukong akan melawan para perampok tersebut dengan mengeluarkan tongkat saktinya. Heng yang melihat hal itu tertawa melihat tingkah Wukong dan berkata jika tongkat yang ia miliki tak lagi berguna. Dan benar saja tongkat itu pun tidak mau keluar dari telinga Wukong, yang akhirnya mengakibatkan mereka semua pun tertangkap.
Para perampok tersebut yang melihat jika 3 orang yang dihadapannya tak berdaya, menyampaikan jika mereka akan menjual daging cincang mereka bertiga dan tidak akan membiarkan semuanya hidup. Salah satu dari perampok itu kemudian ingin menusuk Hank. Wukong berusaha untuk melindunginya dengan mengorbankan diri. Semua orang keheranan tanpa terkecuali si perampok, karena sebenarnya mereka tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah Sun Wukong, si Raja Keras Sakti yang kebal dengan senjata. Namun kenapa kali ini ia dengan mudah melukai Wukong bahkan membuatnya pingsan? Perampok itu kemudian hendak memenggal Wukong. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi di mana Hank seakan berubah drastis dan menghabisi semua para perampok tersebut. Pada malam harinya ketika Wukong sadar dari pingsannya, ia pun memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan kenapa pada saat ia bersama Hank seakan-akan kekuatan yang ia miliki menghilang. Di sisi lain, Biksu Tang mendatangi Hank dan menasihatinya agar lebih mengontrol kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi hal itu justru membuat Hank marah dan membuat Biksu Tang pun terpental. Biksu Tang yang ketakutan dihampiri oleh Hank. Lantas Biksu Tang menjelaskan jika Hank telah menghabisi para perampok tersebut dengan beringas. Sedangkan Hank hanya mengingat jika pada saat itu ia tak tega melihat Wukong yang sudah mengorbankan diri untuknya. Ia pun marah besar dan ingin para bandit itu mati. Namun setelah itu ia tidak mengingat apapun. Biksu Tang yang semakin ketakutan mencoba untuk pergi dari hadapannya, karena ia sadar apapun yang Hank benci akan musnah dengan kekuatan yang ia miliki. Setelah itu Biksu Tang kemudian menemui Wukong untuk mengingatkannya agar berhati-hati terhadap Hank, karena jika sifat iblis yang ia miliki sangatlah kuat, bahkan Wukong pun takkan mampu melawannya. Singkat cerita dari percakapan mereka, sesuatu yang aneh pun mulai terjadi, di mana lampu-lampu di sekitarnya mulai mati dengan sendirinya. Wukong yang menyadari bahaya telah datang mengajak Hank dan gurunya untuk berlindung di dalam gelap itu. Mereka berjalan hanya dengan bermodalkan lilin yang ada di tangan Wukong. Akan tetapi secara tiba-tiba lilin itu pun mati, yang membuat Biksu Tang terpisah dari Wukong. Secara tidak sengaja pula Biksu Tang bukan menggandeng tangan Wukong, melainkan sosok roh iblis yang sangat menakutkan. Sedangkan Wukong sendiri bersama Hank kembali menyalakan lampu lilin miliknya dan mulai mencari Biksu Tang. Belum jauh ia mencari, tiba-tiba Biksu Tang pun muncul begitu saja di hadapan mereka dan berkata jika roh iblis kebencian ada di mana-mana. Kemudian Biksu Tang meminta kepada Wukong untuk menggunakan mata api miliknya untuk melihat keberadaan para iblis tersebut. Dan benar saja ketika Wukong menggunakan mata apinya, para iblis itu sudah ada di hadapan mereka. Singkat cerita, Wukong meminta kepada gurunya untuk membawa Hank pergi menjauh, agar jika Hank berada di sampingnya maka kekuatan yang ia miliki akan melemah. Dan pada akhirnya Wukong melawan para iblis tersebut. Di sisi lain, Biksu Tang beserta Hank mencari tempat untuk berlindung. Akan tetapi para iblis itu terus mengikuti mereka, sampai pada suatu titik para iblis tersebut menyerang bahkan masuk ke dalam tubuh Hank yang seketika merubahnya menjadi sangat beringas dan tak terkendali. Seketika itu pula Hank mencekik Biksu Tang yang menemaninya. Wukong yang kala itu mengetahui berusaha untuk menyadarkan Hank kembali. Dan para iblis tersebut pun berhasil keluar dari tubuh Hank. Tidak hanya itu, keluarnya para iblis tersebut membuat Hank pun tak berdaya dan pingsan seketika. Namun masalah belum sampai di sini, karena para iblis itu terus mendekat dan ingin menyerang seketika. Itu pula sebuah cahaya muncul dan membawa mereka pergi masuk ke dimensi lain yang dinamakan dunia surgawi. Tak lama kemudian datanglah seorang yang rambutnya putih sebelah mengaku jika dirinya adalah dewa dari surga. Wukong tak mempercayainya begitu saja. Ia menanyakan kepada orang tersebut kenapa ketika ia bersama Hank kekuatannya seakan melemah. Bahkan ia pun juga menanyakan kenapa para iblis itu ingin membunuh Wukong, tapi tidak membunuh Hank, justru mereka ingin merasukinya. Orang itu pun berkata jika Hank merupakan sumber roh kebencian itu sendiri, dan ia juga merupakan kebencian pertama yang telah diciptakan. Karena dunia surga dilarang membunuh makhluk hidup, maka dari itu Hank diberikan kemampuan untuk mewujudkan semua yang ia inginkan, agar dapat mengontrol kebencian yang ada di dalamnya. Dan tempat yang ia tinggali merupakan segel yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan jika yang keluar dari tempat tersebut, maka roh kebenciannya secara perlahan akan keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan roh kebencian yang baru akan berkumpul masuk ke dalam tubuh Hank, seperti yang sudah mereka lalui. Dan jika hal itu terjadi, Hank akan berubah seperti Hank yang sudah Wukong temui 300 tahun yang akan datang. Wukong yang semakin dibuat bingung kemudian kembali bertanya apa yang seharusnya ia lakukan. Orang tersebut meminta Wukong untuk mengambil hati Hank, karena jika itu berhasil maka Hank tidak akan lagi memiliki cinta, dendam, sakit, bahkan air mata akan hilang dari dalam dirinya. Wukong yang masih khawatir akan keadaan Hank menanyakan apa yang akan terjadi kepada Hank jika hatinya ia ambil. Maka dengan bijaksana pula orang tersebut berkata jika Hank akan melupakan segalanya dan ia tidak akan memiliki masa lalu.
Namun jika Wukong tidak mau melakukannya, maka gurunya akan mati ketika Biksu Tang diperlihatkan kejadian yang menimpa di 300 tahun yang akan datang karena tidak ingin sesuatu terjadi dengan gurunya, dan ia juga tak menginginkan Heng menjadi seorang iblis. Akhirnya Wukong masuk ke dalam pikiran Heng dan menanyakan apa harapan terbesar yang diinginkan olehnya. Wukong juga mengatakan jika ia akan membantu untuk mewujudkan impian tersebut. Heng yang sudah jatuh cinta terhadap Wukong dengan berkaca-kaca mengutarakan jika ia ingin menikah dan memiliki keturunan. Jelas Wukong tak mampu melakukan itu meskipun ia memiliki perasaan yang sama terhadapnya, karena ia masih mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang Buddha di masa depan. Lantas Wukong memintanya untuk mengatakan keinginannya yang lain. Dengan rasa kecewa pula Heng menyampaikan jika tidak ada gunanya menyampaikan harapan jika tak bisa diwujudkan. Tidak hanya itu, ia juga sudah tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. Tak lama dari percakapan ini, Wukong kemudian membawa Heng terbang dan seketika mereka berdua pun berubah menjadi pasangan raja dan ratu. Sungguh sangat romantis sekali. Setelah itu Wukong memeluk Heng dengan erat. Ia pun melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan mengambil hati milik Heng. Meskipun dengan sangat terpaksa, ia terus melakukannya dengan mendapatkan hati milik Heng. Berharap semua situasinya berubah. Namun Heng tiba-tiba tersadar dan melihat hati yang ia miliki berada di tangan Wukong. Heng yang melihat hal tersebut merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Wukong. Dan ia juga mengatakan jika Wukong telah menipunya mentah-mentah hanya demi mengambil hati yang ia miliki. Dengan menangis, Wukong mulai bingung dengan apa yang sudah ia lakukan. Wukong menjelaskan jika apa yang ia lakukan sama seperti apa yang disampaikan orang utusan dari surga untuk menyelamatkan Heng dan gurunya. Heng yang kecewa itu pun pergi meninggalkan Wukong diikuti dengan hati milik Heng yang seketika musnah. Di dalam kekosongan dan dipenuhi rasa kecewa yang sangat besar, Heng berjalan di tengah perjalanan semua. Iblis roh kebencian datang merasuki tubuh Heng yang seketika merubahnya menjadi iblis yang sangat kuat. Wukong yang mulai tahu jika Heng telah berubah menjadi iblis mencoba kembali menyadarkan Heng. Biksu Tang yang kala itu datang menyampaikan jika Heng saat ini bukanlah bintang keberuntungan yang Wukong memiliki, melainkan iblis yang sangat ganas. Belum selesai mereka berbincang, Heng langsung menyerang Wukong dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Wukong yang tak tega hampir saja bisa dilumpuhkan oleh Heng. Beruntungnya Biksu Tang mengorbankan diri demi Wukong dengan menghalangi serangan Heng. Menyaksikan gurunya yang sekarat, Wukong pun mengembalikan gurunya ke tempat 300 tahun mendatang, di mana ia dilindungi oleh tongkat sakti kala itu. Tak menyerah begitu saja, Wukong masih ingin menyelamatkan keduanya. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan mengorbankan diri dan mengambil semua kebencian yang ada di dalam tubuh Heng, dan seketika tempat pun kembali menuju ke tempat semula di awal film, guys. Batu keraya mengikat hanya itu pun runtuh seketika, dan Wukong mulai tak berdaya karena pengaruh dari iblis tersebut. Heng memeluk Wukong dan menangis jadi-jadinya melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Wukong. Lantas ia menanyakan kenapa Wukong melakukan ini semua. Wukong pun menjawab jika berbuat baik kepada Heng merupakan sesuatu yang salah, maka akan seterusnya berbuat salah. Demi melindungi Heng menyelamatkan gurunya, ia lebih memilih untuk mati. Tak lama dari hal itu, tiba-tiba orang utusan surga kembali datang dengan wujud yang berbeda. Ia mengatakan jika pengorbanan Wukong tidaklah sia-sia karena apa yang telah ia lakukan dapat membuat para iblis kebencian tak bisa menyatu dengan Heng. Dan Wukong juga tidak akan mati karena sejatinya Wukong adalah Buddha yang telah dinobatkan. Seketika ucapannya itu selesai, Wukong yang sekarat kemudian menjadi abu dan kembali hidup menjadi seorang Buddha. Film pun tamat. Nah itu dia guys keseluruhan alur cerita film Sun Wukong. Kali ini Mimin minta maaf jika ada salah kata dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.